Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Sinta Tambolon ingin mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama kita masuki yaitu organisasi. Organisasi adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki paling sedikit satu tujuan umum yang sama dan menyediakan ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan potensinya guna mewujudkan tujuan umum yang sama. Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi. Ada 2 pemegang kepentingan, yaitu bisa mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung, yaitu kekuatan dan sistem internal dan lingkungan eksternal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah itu tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan ialah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan ialah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan proyek. Dalam melaksanakan perencanaan proyek perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaannya, waktu penyelesaiannya kapan, tenaga pelaksanaannya bagaimana, peralatannya apa, dan juga anggarannya. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam ukuran waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dan batas waktu. Selanjutnya kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemelihara, dan pemutusan hubungan kerja. Kita mulai dari yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis. Setelah struktur organisasi dibentuk, uraian jabatan serta jumlah sumber daya manusia telah direncanakan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima oleh para tenaga kerja atau karyawan atau kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan.
Yang keempat, pengembangan. Pengembangan adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja agar selalu dapat mengikuti perkembangan perusahaan maupun meningkatkan kemampuan kerja, misalnya dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Kelima, integrasi. Integrasi adalah kegiatan rutin perusahaan untuk selalu menyesuaikan program-programnya dengan kepentingan organisasi, pribadi, dan masyarakat seperti serikat pekerja. Yang keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah fungsi untuk mempertahankan dan mengingatkan tenaga kerja yang ada dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian organisasi. Organisasi adalah susunan atau aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Organisasi terbagi dua, yaitu yang pertama organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengingatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya itu perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya itu arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama, camping ke gunung dengan teman-teman lain, dan lain-lainnya. Dimensi dasar struktur organisasi. Yang pertama itu ada pembagian kerja. Yang kedua, berbagai fungsi yang melekat pada struktur organisasi. Dan ketiga, ada fermentasi. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk organisasi. Salah satu usaha untuk menjadikan adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan organisasi, maka bentuk organisasi harus diusahakan sederhana mungkin. Dalam perkembangannya sampai sekarang ini, pada pokoknya ada beberapa macam bentuk organisasi yang masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukannya. Yang pertama itu organisasi lini. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Dan yang keempat, organisasi fungsional, lini, dan staf. Yang kelima, organisasi flat. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Kurang dan lebihnya boleh diberikan kritik dan sarannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih.